Kenapa kamu ada di sini? Jensen bertanya sambil tersenyum. Mereka berdua berjalan di sepanjang universitas dan berkeliling universitas. Marvin adalah teman sekelasku saat universitas, dan kebetulan aku tiba-tiba tertarik pada kedokteran, jadi aku datang untuk meminjam beberapa buku. Natasha tersenyum, dan menatap Jensen dari atas ke bawah lagi. Aku tidak menyangka keterampilan medismu begitu hebat, lebih hebat daripada dosen di sini. Bahkan seorang dosen senior universitas pun tidak bisa dibandingkan denganmu. Hanya kebetulan. Jensen berkata dengan rendah hati. Ngomong-ngomong, pakaianmu sudah dicuci, tapi aku ceroboh dan menyebabkan bajunya berlubang. Bagaimana jika aku mengganti dengan baju baru? Itu hanya pakaian lama, lupakan saja. Itu tidak mungkin. Berikan aku nomor telepon MU dan aku akan meneleponmu ketika kamu punya waktu, dan kamu menyelamatkanku tadi malam. Dan aku bahkan belum mengucapkan terima kasih. Melihat antusiasme Natasha, Jensen merasa akan sangat canggung jika menolak lagi, jadi dia mengangguk dan setuju. Dan Natasha sangat senang menuliskan nomor telepon Jensen. Dia awalnya ingin mengobrol beberapa patah kata, tetapi Marvin sudah memanggilnya di kejauhan, jadi dia harus pergi dengan permintaan maaf. Ketika Jensen melihat Marvin di kejauhan dengan wajah gelap, matanya seperti akan menelannya. Dasar gila. Jensen tidak repot-repot memperhatikannya, dan terus berjalan di sepanjang universitas. Meskipun dia lulus belum lama ini, dia baru menyadari setelah dia masuk ke dunia masyarakat, ia baru sadar betapa indahnya kehidupan universitas, dengan masa muda dan kepolosan, bagaimana bisa ada realitas dan kekejaman di masyarakat. Kakak ipar, kenapa kamu di sini? Tapi tidak lama setelah pergi, suara yang familiar terdengar. Jensen tahu siapa itu ketika dia mendengar suara itu. Dia menoleh dan melihat adik ipar perempuannya yang menyebalkan. Diana datang dengan beberapa teman, tetapi Diana hari ini tidak mengenakan pakaian bermain yang mewah, tapi memakai seragam universitas khas mahasiswa. Itu membuat mata Jensen berbinar. Gadis kecil ini tampak polos dan cantik, dia tersenyum, kamu seperti mahasiswa kalau seperti ini. Tidak seperti terakhir kali. Kamu tidak seperti mahasiswa, dan itu seperti perempuan yang bermain di bar jika ibu tahu, dia akan memarahimu sampai mati. Hehe, kakak ipar, apakah aku terlihat cantik dengan baju ini? Diana segera memegang lengan Jensen, tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, menyebabkan lengan Jensen menyentuh kelembutan secara tidak sengaja, tetapi harus dikatakan, itu terasa sangat nyaman. Diana, kakak iparmu ada di sini. Hehe, bukankah kamu mengatakan bahwa saudara perempuanmu akan menceraikan iparmu? Berikan saja kakak iparmu kepadaku. Gadis imut dengan sosok cantik dan wajah apel memandang Jensen dan tertawa. Kamu bermimpi, kakakku mengatakan tadi malam bahwa dia tidak akan menceraikan kakak iparku. Diana menatap sahabatnya dengan tidak senang, lalu menatap Jensen dan berkata, ibu bertanya kapan kamu akan pulang. Kakak perempuanku memberitahu kamu tentang perceraian, jangan ambil hati, kakak perempuanku hanya ceroboh, jadi dia mengatakannya saat marah. Jadi jangan diambil hati. Aku tahu. Jensen mengangguk, tetapi dalam hal ini, akan lebih baik Elena sendiri yang mengatakannya. Ngomong-ngomong, siapa gadis sebelumnya, dia sangat cantik. Diana memandang Natasha yang pergi dan berkata. Seorang teman. Teman apanya? Baru beberapa hari sejak kamu meninggalkan rumah, dan kamu mencari wanita lain. Aku akan memberitahu kakakku. Apa yang kamu pikirkan, kakakmu juga mengenalnya, itu tidak serumit yang kamu pikirkan. Hei bocah, kamu seharusnya belajar malah di sini memikirkan yang tidak-tidak. Jensen tidak bisa berkata-kata di hadapan Diana, gadis ini sangat nakal. Anggap saja kali ini kakak yang menang. Tapi, kakakku memang benar-benar gila. Dia melepaskan suami yang begitu baik seperti ini, sepanjang hari malah sibuk bekerja, tidak heran suaminya direbut wanita lain, kata Diana sambil mengerucutkan bibirnya. Dia lalu tiba-tiba terpikirkan akan suatu hal, lalu menatap Jensen dengan mata yang berbinar. Kakak ipar, apakah kakak masih ingat si Mirza? Belakangan ini dia sering menggangguku, padahal Noah hanya membantuku menyampaikan beberapa hal tapi Mirza malah berniat menghabisi Noah. Kakak ipar, bukankah kakak menguasai ilmu bela diri? Bantu aku memberi Mirza pelajaran? Tidak boleh. Jensen langsung menggelengkan kepalanya. Jensen sudah berjanji pada ayahnya, dia tidak akan menunjukkan kemampuan bela dirinya di hadapan orang biasa.
Meskipun dia sudah mengingkari janjinya dan beberapa kali mengeluarkan ilmu bela dirinya, tetapi itu semua terjadi setelah kecelakaan itu. Kalau sekarang Diana memintanya untuk memberikan pelajaran pada orang lain, Jensen tidak akan melakukannya. Ayahnya juga pernah berkata kalau seni bela diri itu digunakan untuk melatih tubuh, bukan untuk menindas orang lain. Lagi pula, waktu itu ayahnya juga memperingatkannya secara implisit, di sudut terpendam dari dunia ini sebenarnya ada sisi gelapnya dunia persilatan dan orang yang berlatih seni bela diri tidak dapat mengambil tindakan terhadap orang biasa. Bantu aku? Noah akan dipukuli sampai mati. Dia akan dipukuli sampai mati, apakah kamu masih punya waktu untuk bermain di sini? Kakak ipar, kamu tidak mau membantu, kan? Aku akan memberitahu saudara perempuanku malam itu kamu berada di gedung asrama lama dan mengelus kakiku dalam stocking. Begitu kata-kata ini keluar, semua sahabat Diana menatap terkejut, situasi macam apa ini? Jensen menunjukkan penampilan dikalahkan, gadis ini sangat suka mengancam dengan kejadian masa lalu, dan itu adalah situasi darurat pada waktu itu. Oke, aku berjanji. Begini saja aku akan memutuskan apakah aku akan mengambil tindakan atau tidak itu tergantung pada situasinya. Baiklah. Selama kamu berjanji. Itu baik-baik saja. Diana menarik Jensen ke depan. Universitas Asmenia adalah universitas terbesar di Asmenia. Itu juga sangat terkenal di provinsi ini. Ada berbagai UKM, dan tentu saja ada juga taekwondo. Ketika Jensen datang ke aula, dia bisa melihat orang-orang berkumpul di sekeliling lapangan, bertepuk tangan. Suara itu hendak merobek gendang telinga Jensen. Aku melihat dua orang muda berdiri di atas ring, Noah di kiri dan Mirza dengan pakaian taekwondo di kanan. Bukankah Noah itu bodoh? Mirza sangat jago bertarung. Dia adalah tim taekwondo kampus. Dia memecahkan rekor kampus di kejuaraan. Sebelum dia wisuda, banyak organisasi olahraga di Huaxia menawarinya klub tinju profesional. Coba pikirkan. Apakah keduanya seimbang? Kebugaran fisik Mirza lebih baik daripada orang biasa sejak dia masih kecil. Dikatakan dia memiliki sabuk hijau taekwondo, dan 5 atau 6 pria kuat tidak bisa mengalahkannya. Kudengar itu karena cemburu. Noah dan Mirza sama-sama menyukai Diana. Suara gosip terdengar di sekitar, dan pemandangannya cukup ramai. Jensen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Diana, tetapi dia tidak menyangka gadis ini begitu populer di universitas. Melihat penampilan Jensen, Diana menjulurkan lidahnya dan tampak polos. Noah, aku akan melawan MU dengan satu tangan, dan kamu tidak bisa menang melawanku. Aku menasihatimu, jangan ikut campur dalam urusanku. Pada saat ini, Mirza berkata dengan sombong. Haha, apakah itu cukup hebat? Terakhir kali aku berada di tempat itu, aku tidak tahu siapa yang takut dan buang air kecil di celana. Noah mencibir. Mata Mirza menyipit seketika. Apa yang terjadi di asrama itu adalah hal yang memalukan dalam hidupnya. Dia berlari lebih cepat dari Diana saat itu. Setelah kejadian itu, Diana memandang rendah dia dan tidak mau untuk berbicara lagi. Memikirkan hal ini, matanya melihat sekelilingnya tanpa sadar, dan kemudian dia melihat Diana, tetapi juga Jensen. Pada saat ini, kemarahan di hatinya tampak semakin membara. Dibandingkan dengan Noah, dia lebih membenci Jensen, dan merasa Jensenlah yang membuatnya kehilangan muka di depan Diana. Hehe, orang luar ada di sini. Noah, kamu turun dulu, aku akan bermain dengannya. Mirza menatap Jensen dan melambai padanya. Noah berpikir itu sangat aneh. Dia meliriknya dan segera melihat Jensen. Dia diam-diam menggerutu kedatangan Jensen pasti membawa masalah.